Udah ada semua tuh. Lingga. Lingga itu Pekanbaru kan? Riau kan? Riau kan? Yang selain Lingga yang jauh anu tuh. Bukan Kepri, Riau. Oh dia Ada lagi yang Kepri. Natuna. Bukan, ya pulau juga tapi bukan Natuna. Dekat lebih jauh lagi dari Natuna. Dulu iya waktu 3R banyak. Karena kan lebih banyak dia. Iya. Ya, kita harus kayak gini lah terus. Aku juga diundang daerah tuh. Aku bilang Zoom aja. Ya tapi Zoomnya nggak bisa kayak gini lah. Pasti laptop lah minimal kita nih. Dia siap nonton barengnya. Maksudnya narasumbernya yang nggak siap bayarin vendornya buat bikinin kayak gini. Karena dia tidak pakai konsultan, dia langsung undang nama. Kedengeran? Dia undang nama, makanya pernah teman-teman kutanya, siapa tuh? Kutanya waktu lagi set-set di sebelah. Bos, ini kan lagi rame nih kayak gini nih. Apa nggak ada yang kepikiran mau bikin usaha? Dia punya studio. Saya kan dia punya studio di rumah. Ada TV mungkin satu aja nggak usah dua. Ada kamera tripodnya gitu kan. Dia bikin, disewain per jam misalnya 200. Ya kan? Enak juga kita tinggal, oh aku mau ke sana nih, ini materinya nih. 2 jam bawa materi atau. Lumayan Pak. Saya tapi aku bilang sama daerahnya, saya mungkin kalau hari kerja nggak bisa. Fasilitator juga tapi dana alokasi khusus. Oh yang DAK. Jadi dia bilang, waktunya Bapak kapan? Aku bilang kalau mau Sabtu Minggu. Nah, dia malah nawari, Pak kalau Sabtu Minggu datang aja. Nah, bayarin tiketnya PP. Aku bilang, aduh, kayaknya nggak enak tuh. Iya, kan sudah sering tuh waktu nggak ada apa sering. Aku bilang gini aja kalau mau apa namanya Zoom. Oh iya Pak, nanti saya coba. Aku kumpulin teman-temanmu dalam satu ruangan pakai, kan bisa pakai itu kan? Proyektor kan? Nah, kalau nanti pakai proyektor. Oh iya, baik Pak. Cuma katanya mereka nggak terima, Pak. Lebih enak kalau ketemu. Iya, saya juga lebih enak kalau ketemu. Saya lebih suka lagi karena saya pulang kampung gratis. Sudah 3 di Sulsel yang mengundang rencana, tapi minggu ini Bone, minggu depan Sidrap, setelah Lebaran Wajo. Bisa aja sih, saya cuma takutnya kalau tiba-tiba booming, tiba-tiba meledak misalnya, wah peningkatan di sini, terus dia dilarang terbang, mati. Saya sudah pernah kan, saya ke Sulsel saat itu, yang tiba-tiba lockdown, PSBB, nggak bisa. Nggak boleh terbang, Pak. 2,5 bulan saya di sana. Ya saya sih suka karena di rumah sama anak sama istri apa ya kan. Cuman bos-bos, woi kapan pulang? Kan WFH Pak. Iya WFH pun kalau dibutuhkan kan harus, kantor Bapak kan di Jakarta. Bapak setiap absen Makassar. Ya, alhamdulillah bosnya ya udah. Kau tenang-tenang aja situ, tapi habis Lebaran pulang ya. Habis Lebaran Idul Fitri kemarin. Nah ini mau Idul Adha nggak tahu saya. Gimana? Kalau kelas B di mana Bu? Karena setelah ini siang saya di situ. Manajemennya. Manajemen. MK. Iya, B katanya. Oh ini? Iya. Oh, berarti nanti MK-nya yang streaming? Barjas aku udah streaming kemarin.
sambil ketawa-ketawa. Yang lucunya kan, ya namanya biasa kita ini kan, kita selalu kan mau lihat audiens. Kameramennya, iya, Bapak kalau mau lihat sana, lihat sini aja Bapak. Tapi kan enak lihat orang-orang gini. pernah aku bilang bisa nggak itu kamera di sini aja, itu masih dekat sini tuh supaya aku lihat nunjuk orang ini. Ya kalau Bapak lihat ke sana, Pasti miring. di mereka miring. Ya, mereka miring. Makanya aku bilang, aduh susah juga ini. Pengen ku tengok-tengok dia kameranya. Malah di sebelah sampai nulis, Pak lihat kamera, Pak lihat kamera. Harusnya anaknya 3 kamera ya, samping kanan samping kiri. Nggak tahu lah. Akhirnya aku bilang sama dia, kau lihat dari samping aja ya, lebih ganteng aku kalau dari samping. Udah 40 tuh. Peserta berapa? 40. Oh pas, masuk dia. Kurangi ini kita Pak. Ya kan masuk berapa tuh paling? 2 ya? Ada 2. Berarti kurang 2 orang. 2. Tadi panggil aja. Sama Fitra Hidayat. Tanjung sama Aceh Timur. Timur ya? Ya, Aceh Timur sama Tanjung Jabung Timur. Baru masuk. Oh, Itu Pitra lagi antri masuk tuh. masuk kita saya. Wah, Mungkin ada Ada 2 ya? udah 2. Oh dia pakai HP juga. Itu juga tuh yang tadi Jeprisal tuh. Masuk semua sudah. Dia pakai 2 HP. Fitra Hidayat. Nggak aman lah. Ternyata kalau laptop lama, beda juga. Aku kan punya laptop juga tuh, udah lama. Sum-sum kayak gini akhirnya coba punya lainnya. Oh bagus. Begitu aku pakai, bagus sih ada kameranya juga. Tapi teman-teman, Pak, kok di tempat Bapak malam? Gelap ya. Enggak. Oh, kualitas kamera beda ya ternyata ya. Aduh, udah mahal. Kok di tempat Bapak malam? Enggak siang. Saya tanya anak-anak, siapa yang ini? Wih, kenapa? Iya Pak, tampilannya kok gelap? Oh iya, HP laptop udah ini, karena laptop jadul. Yang megapiksel. Heeh. Si bapaknya masih VGA. Mungkin tahun berapa tuh ya? Mana berat banget lagi, yang bikin malas aku bawa ke beratnya minta ampun itu ayo. Saya pernah itu berlaku yang ditimbang-timbang itu yang Garuda, apa bukan Garuda, Lion. Yang tidak boleh, kan biasa kalau yang kabin kan nggak boleh lebih berapa kilo kan. Iya, iya. Baru laptopku sudah 9. Pak gimana? Kan tasnya berat banget Pak, saya buka laptop. Mana laptopnya? Begitu aku buka laptop, cuma berapa kilo ya? Moderator udah bisa tanya-tanya tuh. Gimana? Ya. Silakan moderator, kamu gimana kabar? Sehat? 2 menit lagi udah ada semua ya. 3 menit lagi kita mulai. Bagaimana? Rekan-rekan TFL siap. Udah, boleh. Selamat pagi, Bapak-bapak, Ibu, rekan-rekan TFL. Semangat ya pagi ini untuk melakukan pelatihan e-learning. Bapak-bapak, Ibu-ibu ini tergabung dalam grup 5 yaitu Aceh, Kalimantan Tengah, Kepri, dan Jambi. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, marilah kita buka pertemuan ini dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Namun sebelumnya kami ingin menyapa Bapak-bapak, Ibu-ibu yang terhormat Bapak Muhammad Iskak selaku narasumber
Yang terhormat Bapak Koordinator Pelatihan, yang kami cintai, Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan TFL semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara yang kami hormati, sebagaimana yang tercantum dalam jadwal, pada kesempatan ini materi yang dibahas adalah pengadaan di tingkat masyarakat. Nantinya materi ini menjelaskan tentang proses pengadaan barang jasa serta cara-cara pengadaan barang jasa yang sederhana yang berbasis masyarakat, berbasis potensi alam setempat dan prinsip-prinsip pemberdayaan. Materi ini sangat penting bagi rekan-rekan TFL dalam rangka untuk pelaksanaan kegiatan di lapangan. Baiklah, sebelum acara kami mulai, kami baca ketentuan dalam kegiatan pelatihan ini, bahwa nanti narasumber diberi waktu selama 2 jam mulai dari pemaparan dan diskusi. Selama narasumber menyampaikan materi, tidak ada interupsi yang tidak baik dari peserta. Setelah narasumber menyampaikan materi, dibuka sesi tanya jawab. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Muhammad Iska untuk menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kawan-kawan sekalian, sehat ya. Nggak usah kejawab, dalam hati aja sehat gitu ya. Alhamdulillah, tetap jaga kesehatan ya. Kalau acaranya ini nonton bareng, pakai masker ya. Pakai masker, jaga jarak. Kalau sendiri-sendiri silakan aja. Karena kadang-kadang mukanya sendiri ternyata nonton bareng dia. Ya, oke. Kalau mau minum-minum vitamin boleh ya. Tapi nantilah setelah materi ini baru kau merokok sama minum kopi ya. Nah, aku aja aku. Dengerin aja dulu ngopi-ngopinya nanti sama merokok-merokoknya ya. Oke, kawan-kawan izin aku berdiri ya. Baik. Tadi sama moderator sudah disampaikan bahwa materi kita kali ini adalah pengadaan di tingkat masyarakat ya. Pengadaan di tingkat masyarakat. Apa itu pengadaan? Nah, ini dulu. Pengadaan dulu supaya teman-teman tahu. Pengadaan. Pengadaan ini adalah proses untuk mengadakan masyarakat. Pengadaan di tingkat masyarakat ini proses pengadaan yang dilakukan di tingkat masyarakat untuk mengadakan barang atau jasa, ya, barang atau jasa untuk program sanitasi pedesaan padat karya, ya. Oke. Nah, pengadaan ini bukan pembelian loh teman-teman. Pengadaan ini bukan pembelian. Ini yang sering keliru di teman-teman fasilitator dan KSM. Pengadaan ini sering diasumsikan pembelian. Enggak. Ya, bukan pembelian. Nah, pengadaan untuk kegiatan Sandes ini ya ada 2. Yang pertama material. Yang kedua apa? Nah, tenaga kerja. Tuh. Nah. Kenapa saya bilang tadi kenapa bahasanya kita adalah pengadaan? Ya. Karena bukan pembelian, khusus untuk swakelola kegiatan sanitasi pedesaan padat karya, kita berharapkan adanya swadaya. Artinya material itu tidak semua harus dibeli. Kalau ada yang mau menyumbang, itu boleh, itu pengadaan juga namanya. Ya. Tapi nggak dibeli karena gratis, ya. Oke. Sebagaimana disampaikan tadi oleh moderator,
bahwa pengadaan di tingkat masyarakat itu yang pertama berbasis masyarakat, ya. Yang mengadakan adalah KSM. Berbasis masyarakat. Ya. Jangan ada lagi yang tanya, ini banyak yang pengalamannya di konsultan atau di kontraktor, masuk jadi fasilitator, dia nanya, "Pak, kenapa tim pengadaan masyarakat bukannya harus bersertifikat?" Nah, itu yang salah ya. Makanya ada tulisannya di tingkat masyarakat. Ya. Masyarakat sendiri. Ya. Yang kedua, ini berbasis potensi alam setempat. Nah, berbasis potensi alam setempat. Apa maksudnya berbasis potensi alam setempat? Kalau ini program ini ada di Lingga, ya, jangan beli barang di Riau. Kalau masih ada di Lingga. Kalau ini di Aceh Timur, jangan kau beli barang di Banda Aceh. Ya, berbasis alam setempat. Kalau masih ada material yang bisa diadakan di situ dan tenaga kerja yang ada di situ, pakai yang ada di situ. Ya. Paham? Yang ketiga adalah pemberdayaan, ya. Nah, ini. Pemberdayaan. Kalau ada masyarakat yang punya material dan mau dijual, pakai yang itu, jangan semua beli di toko. Tidak semua pengadaan di tingkat masyarakat itu harus beli di toko. Makanya saya bilang pemberdayaan masyarakat setempat. Ya? Paham? Nah, sekarang siapa yang mengadakan material dan tenaga kerja ini? Ini. Siapa yang mengadakan material dan siapa yang mengadakan tenaga kerja ini? Ya? Kalau di KSM ada satu di struktur organisasi paling bawah, sebelah kanan di materimu itu namanya tim pengadaan. Nah, ini ya, tim pengadaan. Inilah yang akan memproses pengadaan material dan tenaga kerja. Ini kelihatan nggak tulisan ini? Kalau enggak di zoom aja sedikit sama kameramen, kelihatan ya. Sama sebenarnya ya teman-teman. Kenapa saya tidak baca materi yang sudah dibagikan? Itu karena saya anggap teman-teman sudah baca. Yang kedua, sudah ada video yang dibagikan, itu terkait dengan materi ini juga ya. Oke, jadi dengarkan saja apa yang saya bilang, catat apa yang saya sampaikan, kasih connect dengan apa yang teman-teman sudah baca di materi yang dibagikan, dan teman-teman sudah nonton di video. Kalau ada yang tidak dipahami, silakan menulis di chat room untuk pertanyaan. Nanti dirangkum oleh teman-teman saya di belakang nih, ada sama dengan jumlahnya kalian, ada 40. Ya, nanti dia catat pertanyaan-pertanyaan itu disampaikan ke saya. Ya. Kalau masih ada waktu, kita interaksi langsung. Oke? Ya? Oke. Nah, tim pengadaan ini ya. Jadi seperti saya sampaikan tadi bahwa tim pengadaan ini yang akan melakukan pengadaan material dan tenaga kerja ini kepada perseorangan. Nah. Kemudian kepada toko atau badan usaha, ya. Badan usaha, ada juga yang bilang vendor. Nggak tahu lah, yang mana-mana lah di situ. Kalau di daerah Sumatera Utara bukan pula namanya, lain namanya ya, bukan toko apa?
lupa saya tuh kemarin. Ya, ini. Sampai sini sudah paham ya? Jadi pengadaan di tingkat masyarakat itu bukan melulu membeli. Yang diadakan itu adalah material dan tenaga kerja. Ya. Dia harus berbasis masyarakat, berbasis potensial alam setempat, dan dilakukan dengan cara-cara pemberdayaan yang benar. Oke? Oke. Nah, di mana? Siapa yang mengadakan? Tim pengadaan. Di mana dia mengadakan? Dia boleh perseorangan, tempat membelinya ya. Kalau tim pengadaan ini anggotanya 3 sampai 5 orang, biasanya ganjil. Tapi umumnya kalau Sandes 3 ya. Eksekutif itu kalau 5, mungkin ada tambah-tambahan ya. Oke. Bisa dilakukan perseorangan, bisa dilakukan di toko atau berbadan usaha. Ya. Dengan catatan teman-teman, tim pengadaan harus melakukannya secara efisien. Nah, ini. Bahasanya saya kalau masih bisa mudah, kenapa dikasih susah? Ya, cuma kadang-kadang teman-teman begini, kalau sudah mudah Pak, kasih susah-susah sedikit. Ini juga repot biasanya. Sudah dikasih yang mudah, nyarinya yang repot, ya. Oke. Yang kedua, ini efektif. Nah, efektif. Kemudian transparan. Nah, ini. Jangan sembunyi-sembunyi. Tidak pernah ada rembuk, tiba-tiba sudah ada material. Kenapa? Udahlah, nanti kalau rembuk banyak lagi usulan tokonya. Kita kan mau ngambil di tokonya Haji Ramli saja. Ah, itu salah. Ya. Jangan sembunyi-sembunyi. Yang keempat itu terbuka. Ah, ini. Itu kalau tatap muka, biasanya kalau kusampaikan transparan dan terbuka, langsung ada yang interupsi. Pak, apa bedanya Pak? Transparan dan terbuka. Ya. Ini kalian lihat. Transparan kan? Ada airnya kan? Tapi nggak tumpah. Berarti belum terbuka. Paham? Nah, iya. Pak, kami mau adakan pengadaan. Begitu ditanya, materialnya apa? Ah, nantilah, nggak usah aku tahu. Harganya berapa? Itu urusan tim pengadaan. Ah, itu salah. Itu nggak terbuka namanya. Ya, ditahu aja, kelihatan aja. Ada tim pengadaan. Ditanya harganya berapa? Biar nggak usah aku tahu. Urusan tim pengadaan itu. Ah, salah. Kan namanya berbasis masyarakat. Ya, ya. Oke. Kemudian bersaing. Nah. Bersaing. Ah, iya. Jangan cuma satu toko yang dikasih tahu. Kalau lebih dari 50 juta harga materialnya, undang minimal 3. Jangan satu, sembunyi-sembunyi pula. Ya, satu aja lah katanya. Ih, kok satu aja namanya. Ya. Oke, itu. Selanjutnya adil. Nah. Kalau satu kau kasih tahu, kau bocorkan, yang lain juga kau bocorkan. Kalau tak ada kau bocorkan, dan memang tak boleh, tak boleh ada kau bocorkan. Ya, oke. Kemudian akuntabel. Ini bahasa Sumatera ini semua. Ini bahasa akuntabel, bahasa Sumatera itu. Aku pun tak tahu apa itu akuntabel. Bisa dipertanggungjawabkan ya. Bisa dipertanggungjawabkan semuanya. Semua duit yang kalian pakai beli bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Oke? Nah. Bagaimana sih ceritanya ini pengadaan? Kami udah mengerti Pak teorinya pengadaan dilakukan oleh siapa, kemana. Dilakukan dengan efektif, efisien, transparan dan seterusnya. Bagaimana alurnya pengadaan? Supaya kami tidak salah. Ya. Oke. Alur pengadaan barang dan jasa di tingkat masyarakat, ya. Oke, bagaimana alur pengadaan di tingkat masyarakat? Nah,
Coba perhatikan ini ya. Kalau kau sudah baca-baca materinya, pasti kau akan paham apa yang saya sampaikan. Kalau belum, dengarkan kemudian cocokkan nanti dengan kau punya. Ya. Pengadaan ini dilakukan apabila sudah kontrak. Ya, pengadaan dilakukan. Tetapi tim pengadaan sudah boleh bekerja pada saat RKM sudah final. Ya, pada saat RKM sudah final, ya. Oke, jadi begitu RKM jadi, nah, RKM sudah ada nih. Begitu RKM sudah jadi, tim pengadaan, tim perencana beserta KSM didampingi oleh fasilitator 2 orang. Bukan cuma teknik ya. Jangan sampai wah ini kan urusan teknis Pak, suruh aja yang teknis. Enggak. Didampingi oleh fasilitator, ya, didampingi oleh fasilitator membedah RKM. Wah ini. Khususnya RAB. Ya. Hitung berapa material yang akan digunakan. Yang kedua, berapa tenaga kerja. Nah, gitu. Ya. Jadi sebelum termin 1 yang 70%, semua sudah tahu, oh sekian material. Oh sekian tenaga kerja. Ya. Nah, kemudian teman-teman kontrak. Nah, kemudian lahirlah kontrak antara cairlah uang kontrak antara PPK dan KSM. Nah, PPK ke KSM. Ini kontraknya ya, sudah ada kontraknya antara PPK dan KSM. Ya. Nah, di dalam kontrak ini teman-teman dibagi menjadi 2 RPD. Ya. Ya, ini. RPD 1 70%, ya. Ya. Pencairan pertama 70% kan? Oke. Nah, jangan lupa tulis di papan pengumuman kelurahan. Sudah cair uang 70%. Nah, gitu ya. Sudah cair uang 70% untuk pembangunan septic tank individu di desa apa Kabupaten Lingga. Udah. Aceh Timur. Ya, atau Tanjung Japung, ya. Untuk, nah tulis tuh. Ini untuk apa? Material sekian rupiah, penanggung jawab siapa? Tenaga kerja sekian, penanggung jawab siapa? OP rupiah, penanggung jawab siapa? Tulis. Nah, kemudian dari semua material ini, kan uang baru 70% yang keluar. Namanya RPD 1, ya kan? Kalau ngerti ngangguk, kalau nggak ngerti geleng-geleng. Ya? Kalau nggak kuat, angkat tangan. Pak, nggak kuat. Kayak dulu ada di televisi itu, kalau nggak kuat dia angkat tangan. Ya, oke. Nah, otomatis RPD 1 uang 70% keluar. Kita harus membedah pekerjaan apa di 70% ini di tahap pertama. Apa yang kita mau kerjakan? Di RPD 2 juga begitu. Apa yang mau dikerjakan? Ini kan belum keluar uangnya, jadi kita konsentrasi ke sini. Ya. Nah, RPD 1 ini sudah ketahuan pekerjaan A, B, C, material yang digunakan sekian sekian sekian. Nah, itu sudah kelihatan. Misalnya di RPD 1 semen, pasir, kerikil, besi, dan seterusnya.
Ya. Sudah kelihatan apa yang kita mau beli. Ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Jumlah sini A, sini RP. Nah, kan sudah ketahuan nih. Ya, sudah ketahuan kan? Ya. Sudah ketahuan. Kemudian tim pengadaan juga sudah memetakan potensi di masyarakat bahwa di sekitar lokasi kegiatan ada berapa toko, ada berapa pemasok, ya, udah. Kemudian petakan di masyarakat siapa-siapa yang mau berswadaya material, ya. Ternyata Haji Ramli punya sisa semen. Nah, dia mau jual. Ternyata Haji Ropik dia punya bambu, bisa dijadikan untuk peranca. Ya. Ternyata di sana punya masyarakat ada yang nambang pasir secara pribadi-pribadi di sungai. Maksudnya ada sungai di situ, ada pasir, dia mau ngambil, mau jual. Itu dipotensikan semua. Toko ada 3. Udah? Oke, nah sekarang tanya toko 3 ini, semua toko bukan 3, tanya semua toko yang terdekat, mana yang paling murah. Ingat, harga adalah terendah, ya. Pembelian pengadaan itu harga terendah. Diidentifikasi ini harga yang paling rendah di antara semua yang menjual. Sudah? Nah, sekarang petakan. Semen berapa, pasir berapa, pasir ini berapa. Dah? Kalau sudah seperti itu, nah, material itu akan ketahuan. Kalau harga materialnya 0 sampai 10 juta, bisa dibeli perorangan. Itu tadi yang saya bilang, si Haji Ramli sama si Haji Ropik atau si Maimunah, kalau dia punya material, nah itu perorangan, ya. Kemudian bisa beli toko, nah, dengan catatan harga terendah, harga terendah, oke, ya. Kemudian kalau harga material yang tadi, yang kita sudah petakan itu RPD 1 loh ya, RPD 1 ini, jangan sampai keliru. Karena uangnya baru cair RPD 1. Kalau harga materialnya 10 sampai 50 juta, nggak ada jutanya lagi nih, ya. Itu wajib beli di 1 toko. Bukan 1. Wajib beli di toko. Terdekat, termurah, tapi tidak harus 1 toko. Maksudnya untuk beberapa material ya, untuk beberapa material. Kalau misalnya boleh enggak begini Pak, di situ ada 3 toko, harga semen di toko A yang paling murah, saya beli semen di toko A. Harga besi di toko B yang paling murah, saya beli di toko B, boleh ya? Nah begitu ya, oke. Di 1 toko, ini tidak membandingkan, pokoknya beli di toko saja. Tidak boleh perorangan. Kalau sudah lebih dari 10 juta. Ini tidak perlu membandingkan toko, tapi beli misalnya survei ini yang paling rendah, saya beli di sini saja. Tidak ada penawaran-penawaran, ya. Oke. Yang ketiga, kalau harganya 50 sampai 200 juta. Nah, ini harus SPK. Membandingkan penawaran harga 3 toko. Penawaran harga minimal 3 pemasok. Bagaimana mekanismenya ini? Kalau ini tadi kita survei saja langsung beli, dapat terendah. Kalau yang ini menyurat sistem penawaran. Jadi kita buat daftar materialnya, kita buat speknya,
kita bikin persyaratannya, kita undang 3 toko minimal. Kasih undangan toko A, kepada yang terhormat toko A, bersama ini ada kegiatan Sandes, kami rencana mengadakan tim pengadaan material sebagai berikut. Ya, kami minta saudara mengumumkan penawaran harga kepada kami. Nah, kirim. Toko B juga begitu, toko C juga begitu. Waktunya berapa hari? Setelah itu datang penawaran. Sudah ada penawaran datang, kita buka penawaran di depan masyarakat dan KSM. Namanya pembukaan penawaran. Kita cocokkan dengan harga. Tapi ingat, materialnya saja yang kau kasih ya, jangan kau kasih daftar harganya. Ya, karena yang kita ambil adalah yang terendah wajar. Maksudnya terendah sesuai dengan yang kita inginkan. Oke? Nah, ini alurnya. Sudah beli? Wah, ini Pak, sudah beli Pak. Oke. Kerja. Sampai 60% bobot fisik dan 50% dari prasarana yang direncanakan terbangun dan berfungsi, tarik termin 2. Ya. Nah, termin 2. Ini sudah selesai, ini termin 1. RPD 1. RPD 2. 30%. Proses material apa lagi yang kita mau beli? Ada material, ada tenaga kerja, ada semen, pasir dan seterusnya. Prosesnya sama. Cek lagi harga per materialnya. Oh, ini 10 juta. Ini pembelian langsung. Pak, ini ada yang 12 juta. Kita beli di tokonya siapa? Yang terendah. Tapi ada yang 51 juta, Pak. Oke, SPK. Nah, gitu. Ya. Cara pengadaannya seperti itu. Apa bukti-bukti perikatannya? Nah, ini kadang-kadang, Pak, kalau beli perorangan gimana, Pak? Kan enggak ada stempelnya. Jempol. Kau bikinkan kwitansi pembelian pasir sekian. Nah, jempol. Anda yakin dia nanti Pak diketahui aparat desa setempat. Dah. Diketahui loh, bukan beli di aparat desa, kau beli pula nanti di aparat desa. Ya, jempol aja sebenarnya cukup itu buat jempolnya dia. Dah. Itu pakai nanti untuk lampiran bukti perikatan kalau 0 sampai 10 juta. Itu bisa kwitansi, bisa nota. Jangan lagi kau tanya apa bedanya kwitansi sama nota ya. Kalau 10 sampai 50 juta, ini sama, bisa kwitansi sama toko. Bukti perikatan loh, bukan bukti pembelian loh ya. Nah ini, kemudian 550 sampai 200 juta, bukti perikatannya SPK. Kalau pembelian, sudah pasti nota atau kwitansi. Kalau karena ada dari perorangan, dia kwitansi lebih banyak. Kalau ini lebih banyak nota. Ya, tapi bisa juga kwitansi. Ya, oke? Udah, selesai pengadaannya. Tinggal kalian mengerjakan. Ya. Nah, cuman yang biasa teman-teman lakukan karena sudah asik bekerja, asik pengadaan, lakukan pengadaan. Terus dia lupa yang namanya dokumen pengadaan. Ya, ini. Dokumen pengadaan untuk LPJ ini ya. Ini untuk LPJ. Dia lupa. Ya, oke. Saya bagi 2 kelompok LPJ. Untuk LPJ itu ada 2 kelompok untuk pertanggungjawabannya. Kalau yang ini, tidak usah banyak pertanggungjawabannya. Kalau saya tidak salah cuma 4. Yang pertama adalah, ini kalau yang saya tulis gini aja ya, kurang dari 50 juta. Ya. Apa-apa dokumen pertanggungjawabannya? Nah, yang pertama, pembentukan tim pengadaan. Berita acara ya. Berita acara pembentukan tim pengadaan. Pembentukan tim pengadaan. Oke. Tuh. Ya. Dah?
Dibuat berita acaranya. Walaupun satu kali pembentukan dalam KSM. Ya. Yang kedua, berita acara. Sorry kalau tulisanku kurang bagus ya. Habis sambil jongkok-jongkok ini. Berita acara survei harga. Ini karena keasikan survei harga, keasikan jalan-jalan, datangi toko, jalan sama KSM, sama-sama TPL, bercanda survei, capek, pulang, minum kopi, pisang goreng. Lupa bikin ini. Harus dibuat ini. Berita acara. Ya. Jangan kau bilang, Pak, kenapa Bapak bilang 4 saja? Di materi 10, makanya dengar. Dengar ya. Yang ketiga adalah berita acara penentuan. Nah, ini 3. Berita acara penentuan toko misalnya ya. Atau perseorangan. Berita acara kita sudah survei harga dapat terendah. Kita bikin lagi berita acaranya. Mau beli di tokonya siapa? Kalau ada masyarakat, masukkan dalam berita acara ini juga. Kita beli pasir di Haji Ramli, beli ini dia ini. Supaya yang tadi saya bilang transparan dan terbuka. Ya. Oke? Nah, yang keempat adalah ini, kalau misalnya ada yang sekitar ini, ya. Terus diantar beberapa kali karena misalnya tidak ada tempat. Nah, ini faktur pengantaran ya. Faktur pengantaran barang. Nah, kalau nilainya, teman-teman, nilainya segini, di bawah 50 juta, semua misalnya tidak ada SPK, ini saja pertanggungjawabannya. Pak, di materiku ada 10, Pak. Biarkan saja itu 10. 4 saja kau ambil. Ya. Nah, udah? Nih. Tetapi, ada tetapinya. Kalau aku ngajar memang harus banyak kertas dipakai. Tetapi kalau lebih besar dari 50 juta sampai 200 tadi, ya. Itu ada 10. Ada 10 pertanggungjawabannya. Seperti di materimu itu. Ya. Selain yang 4 tadi ditambah surat kebenaran usaha. Jangan sampai ada usaha abal-abal. Karena dia mau jadi pemasok, dia sebenarnya bukan pemasok, dia bikin usaha abal-abal, nanti dia beli sama orang, dia dapat untung, baru dia kasih lagi KSM. Untung 2 kali. Jadi bikin surat pernyataan kebenaran usaha. Yang kedua, pada saat pembukaan penawaran, kita periksa semua dokumennya, termasuk surat kebenaran usahanya, harga terendahnya, siapa yang pemenang. Bikin berita acara, wah, goyang-goyang mulutnya, pemenang. Ada juga yang tak goyang, diam-diam terus. Ada pula yang merokok, santai aja. Ya. Oke, kemudian surat pernyataan tidak menuntut ganti rugi. Kenapa? Kalau tiba-tiba lockdown Indonesia, halo, mau kemana mau bagaimana? Tiba-tiba, ini tidak ada Sulawesi Selatan ya, tiba-tiba seperti di Masamba, banjir bandang. Emang kau masih mau kerja sandes? Makan saja susah. Nah itu, dikasih itu ya. Kemudian surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang sudah teman-teman tentukan. Jangan sampai bulan 9 atau bulan 10, bulan 12 baru dia mau antar barangnya. Sudah mau habis kontrak. Ya? Paham? Nah, kemudian terbitkan SPK. Lampirkan juga itu di LPJ. SPK. Kalau kemarin ada yang bilang PKS, bukan PSK. Salah lagi. SPK, surat perintah kerja. Ya, jangan dibalik-balik. Yang terakhir 10 tadi dokumen pengantaran barang.
Jadi intinya kalau di materi yang Ibu dapat, kalau harganya di bawah 50 juta, LPJ-nya nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 10. Ya. Kalau dia lebih dari 50 juta, 1 sampai 10. Oke? Udah. Nah, gitu. Ya. Tapi Pak, tadi kan Bapak terlalu cepat. Termin 2, termin 1. Kalau di termin 1, sebelum masuk termin 2, ada perubahan pekerjaan bagaimana Pak? Tadinya saya bangun 50, walaupun di Juknis bilang 35 ya, minimal. Tapi ternyata setelah saya hitung-hitung, ada swadaya, uangnya cukup 50. Wah, Alhamdulillah. Tiba-tiba waktu bekerja, ada salah hitung. Tidak bisa 50 Pak, jadinya 45. Ya. Sebelum termin 2. Jadi pada saat pekerjaan pertama, banyak perubahan Pak. Tadinya tidak pakai pipa, karena terlalu dekat, sekarang pakai pipa. Yang tadinya saya bikin Pak, karena waktu mepet, saya bikin desainnya seragam. Semua pakai bilik. Waktu dilaksanakan di lapangan, ada 10 rumah, itu maunya WC-nya di dalam rumah. Boleh. Ya. Boleh. Jangan kalian, tidak bisa Pak, ini sudah sesuai perencanaan. Salah. Lakukan rembu. Begitu ada yang mau berubah, mau WC-nya dalam rumah, sehingga mengurangi jumlah dinding, ya, atapnya tidak lagi, bisa bertambah pengguna. Nah, apa yang dilakukan? Adendum. Pekerjaan tambah kurang. Bukan pekerjaan kurang tambah ya. Bertambah, bukan berkurang. Makanya tambah dulu. Ini banyak yang adendum tapi berkurang. Jangan, harusnya bertambah. Ya, bertambah jumlah penggunanya. Ingat, adendum ini hanya boleh dilakukan sebelum termin 2. Sebelum RPD 2, ya. Itu. Menambah atau mengurangi volume dalam kontrak. Ya. Tidak boleh menambah harga satuan. Sudah dari awal dia bilang semen 50.000. Begitu mau dikerja, naik semen jadi 55. Kenapa bisa? Tidak ada ongkosnya Pak 5.000. Salah duluan. Makanya semua itu perencanaan dipetakan. Jangan lagi bahas perencanaan, sudah lewat, sudah termin uang. Ya. Merubah atau menambah pekerjaan, misalnya outputnya 35 menjadi 50. Ya. Yang dari Jambi kayaknya kemarin tuh. Cuman bisa 18. Ya. Setelah saya koreksi bicara sama PPK-nya jadi 20 lebih kan udah salah, hampir 30 lah. Nanti kita diskusi kalau ada mau ditanyakan ya. Mengubah spesifikasi teknis. Nah, tapi ini butuh telaah dari fasilitator, ke Paskap, advisory, nanti ke PPK. Ya. Kalau dia sudah spesifikasi. Ya. Oke. Kemudian yang terakhir, kalau adendum, perubahan waktu pelaksanaan. Ya. Tadinya teman-teman karena sangat semangat sekali, dia pokoknya bulan 10 selesai Pak. Nah, ternyata molor 1 bulan. Ya, dari perkiraan. Nah, itu hanya bisa dilakukan sebelum RPD 2. Ingat, jangan sampai teman-teman tidak dari awal untuk mengidentifikasi. Kasihkan saja terus. Pokoknya termin saja Pak. Tidak ada yang berubah Pak, aman. Pas terakhir, Mak, berubah semua. Apa kamu lakukan? Cocok-cocokkan saja katanya. Ini yang banyak dikerja fasilitator. Kenapa saya bilang? Saya juga mantan fasilitator. Tapi saya tidak mengerjakan ini. Maksud saya, kenapa saya tahu? Karena rata-rata teman-teman fasilitator yang saya dapat di lapangan selama ada kegiatan ini, baru sekitar 30% dari kegiatan pemberdayaan yang bikin adendum. Siapa yang dari tahun lalu ikut? Nah, kau bikin adendum tidak? Kalau saya perhatikan wilayah muka-mukanya peserta ini dari Sumatera, banyak mantan ISDB. Ya.
ada juga yang mantan sanimas reguler. Ya. Saya juga pernah melatih, kayaknya ada muka-muka di AK. Di AK sanitasi. Nah, maksudku, apakah teman-teman sudah pernah membuat adendum? Padahal sejatinya yang namanya kegiatan pemberdayaan masyarakat syarat sekali dengan dinamika perubahan-perubahan yang terjadi di lapangan. Ya? Tapi tidak mau bikin adendum. Terakhirnya dicocok-cocokkan saja katanya. Makanya banyak saya tanya, kalau sudah jalan pekerjaan saya tanya, RKM-mu mana? Ada Pak. Coba saya mau lihat, ada di laptop Pak. Kalau mau baca-baca saja. Malas lah saya baca-baca kalau di laptop, ya kan? Sudah kau jilid? Belum Pak. Kenapa belum dijilid? Nanti setelah dicocok-cocokkan baru dijilidnya. Banyak kali alasannya. Harusnya sudah terjilid ya. Kami sudah sampaikan ke PPK bahwa itu persyaratan untuk kontrak, dia sudah terjilid dan disimpan arsipnya di PPK. Begitu kalian mau cocok-cocokkan tidak bisa lagi. PPK sudah punya yang asli. Ya. Nah, kadang-kadang ada yang banyak alasannya. Aku minta advisory, paskap, pegang satu RKM. Apa Isa ini bikin susah saja? Bukan bikin susah, mau coba-coba bikin kau benar. Ya. Paham? Oke, selesai materinya. Tadi kata moderator 2 jam. Enggaklah. 45 menit selesai. Ya kan? Nah, makanya tadi gue bilang, silakan tanya-tanya di chatroom. Tapi di chatroom tak ada nanya. Yang ada izin ke toilet semua. Wah, banyak kali dia ke toilet. Ya, kalau ada yang tidak dipahami, silakan. Pak Sanusi kenapa? Ketawa-ketawa Pak Sanusi. Gitu ya. Yang selebihnya di materi itu adalah contoh-contoh format adendum, contoh-contoh berita acara survei harga, contoh-contoh seterusnya. Intinya bahwa sebenarnya yang saya sampaikan ini adalah intisari dari materi, tetapi bagian-bagian terpenting dari materi itu kami sudah lengkapi sebenarnya, baik di Juknis, di buku saku. Buku saku pasti kau belum punya, belum dikirim. Di Juknis, kemudian di materi itu sudah kami lengkapi dengan lampiran-lampiran yang bisa membantu teman-teman, ya. Oke? Kira-kira ada yang saya lupakan atau ada yang terlewatkan? Cukup. Wais, saya rupanya dievaluasi di belakang. Advisory sudah punya catatan. Intinya materi ini. Aku tanya dia, ada yang terlewatkan? Tidak ada katanya. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kira-kira kawan-kawan, ada tidak yang saya sampaikan? Atau ada tidak yang kawan-kawan baca di materi yang sudah dibagi? Atau di video yang sudah teman-teman tonton yang kurang dipahami? Itu boleh ditanyakan. Yang kedua, dalam pelaksanaan kegiatan ini, apa yang menjadi kendala kawan-kawan di lapangan? Atau pengalaman kawan-kawan di lapangan terkait dengan pengadaan material dan tenaga kerja ini. Karena saya simpelnya aja, cuma karena bahasa narasumber yang kebetulan pakai lambang PU dengan fasilitator, jadi bahasanya barang dan jasa. Kalau fasilitator nanti ke KSM, jangan ku pakai bahasa barang dan jasa, bingung pula nanti dia. Ya, bilang pengadaan material dan tenaga kerja supaya lebih gampang dicerna, ya. Oke? Siapa yang mau bertanya? Angkat tangan. Gini, kalau tidak mau chatroom, langsung. Angkat tangan yang mau, nanti dilihat sama teman-teman di belakang. Nanti di unmute. Yang mau bicara. Muhammad Nur. Oh, ini Muhammad Nur ada pertanyaan. Assalamualaikum Pak, apa boleh material di luar toko hasil survei? Dan ternyata harga toko tersebut di luar survei harganya lebih murah. Ya. Coba Pak Nur atau Pak Nur ngomong aja dulu, nggak apa-apa. Silakan di unmute aja, buka. Silakan Pak Nur. Unmute sendiri, coba. Bisa nggak? Coba di mic-nya di unmute. Ya. Unmute sendiri. Ya, silakan Pak Nur. Dengar. Baik Pak. Ya. Kita kan pada saat melakukan survei kan biasanya diambil 3 toko Pak. Minimal.
Ya. Di antara toko itu mana toko yang harganya lebih murah. Ya. Dan ternyata pada saat pelaksanaan ada toko lain sebenarnya yang nggak kita datangi, harganya lebih murah lagi Pak. Oh. Boleh nggak kita belajar dari situ? Ya. Itu pertanyaannya, itu aja. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi, gini. Waktu di awal kan dia survei 3. Kan saya bilang tadi minimal. Tapi begitulah, sudah 3 lah. Kan di Juknis minimal. Kita sudah ambil angka minimal. Ini kalau dia disuruh-suruh dia suka yang minimal. Tapi kalau dibagi-bagi dia pasti ambil maksimal. Nggak apa-apa. Jadi maksud saya, ternyata 3 toko ini dia sudah dapat toko paling rendah. Hasil survei, ambil di situ. Besoknya dia lewat mau ke rumah pacarnya, dia tengok ada toko, dia singgah, dia tanya lebih murah lagi. Mak, mati ini lebih murah lagi. Bolehkah aku beli di situ? Tanya semua tim yang kemarin survei bersama dengan masyarakat di situ, kan sudah bikin berita acara. Kan sudah bikin ini kemarin kan? Nah, Pak, di sana ada lebih murah, Pak. Saya sudah melakukan survei, kalau tidak percaya kita ke sana sama-sama. Bikin berita acara ini lagi bahwa artinya gini. Pak Nur tidak menentukan sendiri. Jangan sampai orang bilang, akal-akalannya aja dia dapat bonus dari sana. Dia suruhnya kita ke sana padahal kita sudah survei. Iya kan? Nah, itu artinya berita acara ini tetap dibuat dan diketahui oleh orang lain, ya. Boleh tidak dilakukan situ? Boleh. Enggak apa-apa. Itu kan justru menambah output, bertambah untuk masyarakat. Ya. Boleh dilakukan, Pak, seperti itu. Makanya saya bilang di awal, jangan minimal. Tim pengadaan yang pertama sekali dia kerja itu adalah mempotensikan material dan tenaga kerja yang ada di sekitar lokasi. Siapapun apapun, itu baru mendata. Belum cari uang nih. Itu kerjanya tim pengadaan, dia cari dulu semua. Oh, dia data ini. Nah, begitu sudah masuk kerjanya, sudah cair, baru ini semua ya. Oke, nggak apa-apa ya. Begitu ya, Pak Nur? Cukup? Ya, Pak. Oke, makasih banyak. Bisa. Ada lagi tuh dari Tanjung Jabung Timur. Izin Pak, kita tidak kelompokkan material toko dan di SPK-kan. Nah, ini pemaketan ya. Aduh. Ya, pemaketan. Nah. Boleh enggak dikelompokkan? Nah, kalau dikelompokkan semuanya, misalnya barang pabrikan, ya. Semen. Besi. Apalagi paku dan seterusnya. Ya, satu paket. Terus pasir dan seterusnya, paket. Sudah pasti SPK. Karena kenapa? Di atas 50 juta. Sekarang pertanyaan saya. Dari LPJ-nya saja, kalau SPK ada 10 poin. Kalau bukan SPK ada 4 poin. Kau lebih pilih yang 10 poin atau yang 4 poin? Ini yang dari awal saya bilang, sudah dikasih mudah dia bikin susah dirinya. Ya. Yang kedua, SPK ini kau harus menyurat. Kau bikin spesifikasinya. Kau bikin periksa kebenaran usahanya. Kau buka penawaran. Kau bikin berita acara dan seterusnya. Sampai biasa kadang-kadang ribut tuh kayak gini. Ya. Yakin kau KSMU bisa kerja itu di dusun mana di Lingga? Yang aku takut kau pula yang kerjakan. Nambah lagi pekerjaanmu. Ya. Ya, oke. Bukan tak boleh, maksudku berbasis masyarakat, berbasis potensialan setempat, kemudian sudah disampaikan bisa perorangan, bisa toko. Sekarang dikasih yang mudah, kenapa kau mau susah? Begitu kau paketkan kayak gini, sudah pasti SPK, kau tidak akan pernah bisa beli bambu untuk casting. Kenapa? Oh, sudah kau paketkan semua. Ada yang lebih aneh, ya. Semua satu paket, mulai besi, semen, pasir, kerikil,
Emangnya ada satu toko yang jual itu semua? Nggak ada, ya. Oke? Sudah? Cocok, ya. Daerah-daerah tertentu bisa, Bos. Misalnya, Pak, karena alasan seperti ini, bawa untuk pengangkutan, bawa untuk apa segala macam, bisa dilakukan. Sebenarnya bukan SPK pun bisa, ya. Satu kaligus kita membeli di toko itu karena dia memang terendah pada saat termin ini, tapi pembayarannya beberapa kali. Ingat saya bilang SPK itu bukti perikatan, bukan bukti pembelian. Begitu kau sudah ikat di SPK kayak gitu, nah selesai. Semua ya. Bukan nggak boleh ya, boleh aja. Tapi ingat, ini pemberdayaan. Kalau kau pilah-pilah satu-satu materialnya, dengan harganya, yakin saya hampir tidak ada yang SPK. Semua langsung dan perorangan, semua di bawah 50 juta deh. Karena per RPD. Ya. Paham? Udah ya? Oke, sampai saat itu. Udah Pak Adi. Terus satu lagi. Di analisa harga satuan pekerjaan 2016, 1 meter persegi dinding batu batako membutuhkan 12,5. Ternyata di lapangan kita butuh 22. Dikarenakan ukuran batako yang kecil dan harga satuan dindingnya apakah boleh berubah? Oke. 12,5 batako di SPK. Jadi di analisa harga satuan, ya. Analisa harga satuan itu ya kalau 1 meter kubik kan 12 nih. 12,5 ya. Sebenarnya kalau yang benar itu kan cuma 11 yang dia pakai kan. Dengan ukuran yang benar. Ini kan ada barang hilang, ada yang patah, ada yang mana, diakumulasi dari keseluruhan pemakaian batu bata. Ternyata di lapangan cuma 22. Kita pakai 22 Pak, hampir 2 kali lipat. Boleh nggak dia addendum? Nggak bisa kalau analisa. Kenapa? Harga analisa, ingat ya, analisa yang dipakai ini, untuk pekerjaan ini, itu sudah kita hitung, termasuk barang yang hilang. Dengan ukuran yang standar. Ya, dengan ukuran yang standar. Makanya di analisa harga satuan Permen PU 2016 itu sudah dipisah-pisah semua. Sudah dipisah-pisah semua. Kalau dulu kan mesti kita kenal yang namanya analisa moko-moko apa segala macam yang BOW yang bergabung sekian, itu semua sudah dipisah pembentukannya. Jangan, ini tidak akan berarti Anda merubah analisa. Ya. Pak Yakub Edi Sasono, Anda merubah analisa? Enggak, untuk harga satuan nggak bisa berubah. Yang bisa berubah itu volume. Ya? Paham? Nggak bisa kalau analisa yang Bapak merubah utak-atik nilainya. Ya, kecuali kalau kau bikin analisa sendiri. Bikin analisa sendiri berarti kau teliti sendiri. Ya. Dah? Oke. Atau Pak aku mau bicara? Kami lebih baik tidak pakai kan Pak. Kenapa Pak Desisal? Kenapa dia? Ya, oh lebih bagus tidak dipaketkan. Ya silakan aja, lebih bagus lah, alhamdulillah. Supaya kau boleh. Ya Pak Yakub silakan, Anmut. Ya Pak mau tanya. Itu kan kalau dianalisa kan 1 meter 12,5. Paham. Sedangkan di lapangan 22 membutuhkan itu, nanti kekurangan materialnya gimana itu Pak? Masuk di mana? Di mana? Yang ini? Yang 12,5 dengan ini. Ya? Ternyata di lapangan membutuhkannya 22 karena ukurannya lebih kecil nanti. Kenapa kau enggak beli ukuran yang disesuaikan dengan analisa? Karena untuk di daerah Bartim nggak ada Pak yang ukuran seperti itu Pak, semuanya kecil. Yang batu batanya? Iya, batakonya. Tidak sesuai. Nah, artinya gini, kalau di batakonya itu kan ini kan 12,5 nih. Dengan ukuran standar, ya. Di lapangan bukan ukuran standar. Berarti kan harga satuannya ini, kalau ini 1 berarti ini kan 1,5 atau 2.
sama dengan harga ukuran ini dengan ukuran yang ini? Ya, sama kalau di sini. Nah, berarti kan salah di harga satuan. Saya tanya ya, penentuan harga satuan di tingkat masyarakat ditentukan oleh siapa? Harga batu bata ditentukan oleh siapa? Harga survei dengan gas kan, Pak. Nah, potensi alam setempat yang pada saat kau survei itu kan sudah harus terdeteksi dari awal. Pak, 1.000 Pak, 1 biji. Tapi kan dianalisa yang ukuran sekian dia kan kecil. Kasih 1.500 lah. Iya kan? Wah, salah di situ aku Pak. Salah lah kau. Kayak gitu ya. Harusnya, makanya saya bilang di awal, berbasis masyarakat tidak pernah menggunakan harga satuan kabupaten. Ingat. Kenapa kita... Harga survei, Pak. Betul. Maksud saya waktu kau survei, kau kan dapat harga 1.000. Ternyata 1.000 itu maksudnya ukurannya harusnya 2. Karena di sini ukuran standar, di sini kecil. Enggak, Pak. Yang hasil survei ini memang ukurannya kecil. Nah iya, di analisa harga satuan kan kau sudah tahu di harga analisa satuan 12,5. Ukurannya taruh gini ya. Satu batu bata di harga analisa satuan itu sudah ditulis 30, 40 misalnya ya. Tebal berapa? Nah, ternyata di lapangan 15, 20 berapa? Ini harganya 1.000, otomatis kalau dia seperti ini dia 2.000. Akhirnya paham kan maksud saya? Tidak terpikir di perencanaan. Tidak terpikir di perencanaan ya. Misalkan nih, kalau ukuran yang kami survei kan ukurannya kecil, Pak. Iya. Ukurannya misalkan 1.000. Iya. Ternyata dianalisa kan 1 meternya 12,5 berarti. Iya. Harga yang kita masukin harusnya lebih tinggi gitu, Pak. Iya. Harga satuan. Karena analisa Permen PU 2016 itu sudah melakukan penelitian Pak. Dan itu bukan hanya dipakai untuk Jakarta, untuk seluruh Indonesia. Kalau orang bisa utak-atik analisa, bisa selesai nih barang-barang. Dengan ukuran yang 1 meternya 12,5. Ya. Jadi, harga survei kita sebelum masuk itu harusnya lebih tinggi dari harga survei ya, Pak? Ya. Oh. Nah, sekarang sudah terjadi nih. Ya. Saya mau ngapain nih, Pak? Pertanyaan saya gini. Saya mau ngapain? Sekarang saya mau tantang teman-teman fasilitator terutama yang sudah pengalaman, kira-kira apa yang bisa dilakukan sama kawan kita nih? Halo, ada yang mau jawab? Pak Sanusi coba. Kayaknya lebih pengalaman nih. Bisa jawab nggak tuh? Ada yang bisa bantu dia? Kok nggak ada yang mau ngomong? Unmute aja dulu. Yang mau angkat tangan, yang mau jawab. Saya ngetes dulu deh. Ini sebenarnya bukan materi pengadaan. Nggak ada? Halo? Halo? Nah, oke deh. Kalau nggak ada yang mau jawab. Siapa tadi namanya? Pak Yakub. Yang kedua sebenarnya, Bapak salah pengambilan di analisa. Ya, artinya kalau kau sudah adendum, analisa tidak bisa kau rubah begini. Tetapi ada analisa yang bisa kau lakukan, coba cek pada saat perencanaan. Ya, sama dengan contoh saya kasih begini. Ini sebenarnya fleksibel kalau di dalam pada saat perencanaan, tapi ini kan bukan materi perencanaan. Pembesian, beton dengan besi itu kan dipisah. Ya, beton dengan besi dipisah kan?
Sekarang, kalau perencanaanmu kau pakai besi yang berapa gram, itu kan bisa ketahuan kalau yang satu tulangan tunggal dengan tulangan rangkap. Ya. Kalau kau pakai yang tulangan rangkap pasti boros. Padahal di lapangan kau pakai tulangan tunggal. Nah, di situ kelirunya ya. Oke? Apakah bisa kau, makanya sebenarnya teman-teman kalau bikin analisa sipil, itu jangan yang dipakai saja yang dimasukkan. Karena begitu ada adendum, pakai yang analisa yang dibawa. Jangan analisa yang itu saja, stop. Makanya kalau teman-teman biasa bikin pekerjaan pasangan batu bata 1:, pekerjaan batu bata 1:, itu kan kelihatan jumlahnya. Ini sebenarnya fleksibel karena dia berpisah makanya di permen PU itu analisa itu kita buat dan wajibkan dipakai karena itu dia fleksibel sebenarnya. Ya. Cuman kalau untuk mengadendum ini nggak bisa kalau mengadendum. Ya. Oke? Harusnya kau sudah lihat berapa sih yang kalau 1 meter kubik 1 meter bujur sangkar itu berapa banyak kalau yang di sini itu kan kelihatan sebenarnya di analisa ya. Ada di analisa itu banyak lengkap ya. Atau jangan-jangan bukan analisa permen PU16 yang aku pakai 2016. Ini. 2016, Pak. Ah, coba cek di situ banyak kali tuh ada semua di situ. Ya. Coba cek lagi. Boleh dengan analisa yang baru tapi tetap 2016 gitu Pak. Enggak, jangan merubah analisa yang sudah kau pakai. Di awal maksudku. Oh, di awal. Ya. Ya. Oke? Karena kalau enggak kau rubah harga satuan pekerjaan itu. Ya. Nanti kalau ketemu paskapmu atau sama senior-senior itu bagaimana solusinya ya? Ya. Karena ini sudah di ranah perencanaan. Kalau kau mau panggil aku ke Tanjung Jatun Timur, boleh, aku selesaikan itu. Di warung kopi aja itu. Sama di kantor Paskap. Ya. Kalau ini jangan, ini live ini. Oke. Siapa lagi nih? Boleh bertanya nggak, Pak? Boleh tidak? Ya. Oh, siap. Siapa? Silakan. Ya. Halo. Halo. Ini. Siapa, Pak? Ikut ya? Siapa, Pak? Ya, di mana nunggu? Ada telepon itu. Unmute aja. Bukan bertanya. Nunggu di mana? Nunggu di luar, Pak. Nunggu pula dia. Aduh, ketawa kali si Tia dengar orang nunggu dia. Nah, izin bertanya, boleh tidak ganti toko pada saat termin 2? Boleh. Kalau harganya lebih rendah, ya. Bukan karena pribadi-pribadi ya. Nah, maksudnya di RPD 1 sudah survei harga, ini yang paling rendah. Jalan pekerjaan, ya. Terus termin 2, bikin RPD 2, disurvei dapat yang lebih murah. Boleh nggak beli situ? Boleh, Pak. Sedangkan tidak satu toko pun itu justru lebih bagus. Contoh tadi saya bilang, di toko A beli besi karena di situ paling murah, di toko B beli semen karena di situ paling murah, di toko C beli triplex sama paku sama apalah di situ karena di situ lebih murah, enggak masalah. Selama mengikuti kaidah yang tadi 0 sampai 10 juta. Bisa pembelian langsung perorangan dan badan usaha. Kemudian 10 sampai 50 juta itu harus di yang berbadan usaha atau toko dan seterusnya. Nah, 50 juta ke atas sampai 200 SPK. Ya. Pak Jeprisal izin bertanya, apabila salah satu harga satuan di toko yang dipilih KSM melebihi dari standar harga satuan, nggak bisa, karena kan harga terendah. Ya, jangan, misalnya salah satu materialnya terus mau beli di situ, enggak, jangan beli di situ. Kapan nota pembelian lebih mahal daripada harga di RAB, berarti Bapak rugi dong. KSM rugi dong. Ya.
Apa yang jadi masalah? Nah ini. Kembali lagi saya, akhirnya ini berhubungan dengan perencanaan ya. Waktu perencanaan membuat harga satuan adalah rembuk dan survei harga ya. Minimal 3 ya. Minimal 3 toko. Ingat, waktu perencanaan itu bukan harga terendah. Harga rata-rata. Paham? Waktu perencanaan ini bukan pengadaan ya. Waktu perencanaan itu bukan harga terendah. Misalnya minimal ya. Toko A 1000. Toko B 1500. Toko C 1250. Harga satuan yang kita pakai adalah ini dibagi 3. Ya. Ini perencanaan. Pada saat pengadaan, harga terendah. Kalau survei sama lagi, berarti ini yang dibeli. Ini. Sementara ini jadinya berapa sih ini? 1.300 ya? Hah? Iya kan? Tapi kalau ternyata kau kasih masuk ini karena terendah, begitu mau beli yang ini, nggak bisa. Rugi. Ya. Panji tadi sama dengan pertanyaannya ini ya, yang Batako. Panji. Ada tuh yang tadi sudah aku jawab. Sama dengan pertanyaannya siapa tadi? Yakub, ya. Itu sebenarnya dianalisa. Nah, sekarang untuk solusinya kalau saya ini ada apa ya kalau dianalisa harga satuan? Coba ke PPK karena dia yang berkontrak dengan KSM untuk adendum khusus yang analisa ya. Karena ini ada beberapa, jangan sampai teman-teman PPK tidak mengizinkan KSM untuk perubahan yang itu, tapi perubahan yang lain bisa. Audit BPKP akan membandingkan harga RAB dengan harga satuan standar kabupaten kota Pak Ishak. Apabila melebihi akan terjadi temuan pengalaman. Nah, Pak Jeprisal, ini yang pengalaman. Ya. Ada tidak berita acara rembuk? Ada tidak berita acara rembuk, Pak Jeprisal? Yang kedua, harga satuan kabupaten apakah sudah mengakomodir sampai di desa? Silakan coba buka Pak Jeprisal ya, siapa ya? Yang ini? Ya. Silakan Pak. Ya Pak. Ya, jadi gini Pak. Kita kan harga satuan itu melebihi tergantung kondisi wilayah lokasi desanya Pak. Paham. Jadi contoh ya, kami di daerah pinggir laut yang mana ke lokasi masing-masing calon penerima upah itu tidak bisa dilalui oleh jalur darat lah. Ya. Gitu Pak. Ya. Sehingga toko mengasih harga satuan itu sampai di tempat kan gitu kan Pak? Ya. Nah, ternyata kita bandingkan dengan Kabupaten kota itu sedikit melebihi Pak. Ya. Kabupaten Kecamatan Sadu atau Pak. Ya. Kecamatan Sadu. Ya. Sungai Itik namanya itu bisa sampai 105.000 satu sak. Paham. Ya. Oke. Di harga standar kabupaten kota itu 95. Ya. Nah, itu yang kejadian Pak yang kami di sini Pak. Oke. Sehingga perhitungan persentase bahan itu lebih tinggi dan harga satuannya juga lebih tinggi dari harga satuan hasil survei, lebih tinggi daripada harga satuan kabupaten. Oke. Ya. Nah, itu gimana ya Pak ya? Kalau berita acara juga tetap di atas itu gitu kan. Ya. Dibuat berita acara. Oke. Yang pertama, terima kasih Pak Jeprisal ya. Ini berbeda-beda di tiap kabupaten menyikapinya, ya. Ada kabupaten yang menggabungkan harga di kota sampai ke desa
itu satu harga. Seperti tadi, harga toko ini kasih harga sudah sampai ke lokasi. Ya, oke. Ini yang pertama. Yang kedua, ada yang kasus terlalu sering ditanya sama pemeriksa, dianggap menaikkan sendiri, dia pisah harga di toko, dia tambahkan dengan pengangkutan. Maksudnya di RAB analisa itu harga satuan tetap sesuai harga kabupaten, tapi di dalam RAB ada pengangkutan. Nah, Pak, bagaimana caranya pengangkutan ini tidak ada analisanya? Iya kan? Dan analisanya. Nah, harga satuan untuk pengangkutan itu cukup berita acara rembuk, diketahui warga setempat, diketahui pemerintah setempat bahwa pengangkutan ini kan orang ini dari kabupaten mana? Aceh Timur ya? Aceh Timur. Ya, orang di Tanjung Jabung kan juga seling beli material kan? Iya, Pak. No, karena bikin rumah juga kan di sana. Nah, tanya masyarakat situ. Maksud saya, paham? Maksud saya, tanya orang di sana kebiasaannya bagaimana? Apakah harganya langsung di situ atau di pengangkutan? Kalau Bapak mau pisahkan di pengangkutan, berita acaranya itu ditandatangani, diketahui oleh desa setempat bahwa pengangkutan itu sekian dari Aceh ke Siti. Dipisahin itu Pak? Bisa dipisah, makanya saya bilang ada dua. Ada dua orang menyikapi. Ada yang digabungkan, nih, tiba di lokasi, ada yang dipisah. Ya, nah, kasus Bapak, setiap saya gabungkan Pak, temuan. Ya, nah, pertanyaan saya, ada ndak rembuk warganya ini berita acaranya? Nah, itu yang kurang, kau tak bikin rembuknya, bikinkan. Pertama pemeriksa itu umumnya semua ya, termasuk APIP, Inspektorat, pasti artinya dia juga orang situ loh. Dia juga orang di situ. Dan dia juga tahu harga, nggak mungkin orang dari Malaysia yang mau periksa Bapak yang nggak ngerti harga. Pasti dia juga orang APIP itu, orang kabupaten itu juga tahu, dia juga orang di situ. Bisa jadi dia orang di desa itu misalnya. Atau orang di kabupaten itu dia juga tahu. Tapi karena Bapak tidak punya berita acara, apa yang dia mau pakai bertanggung jawabkan? Makanya saya bilang dalam kegiatan Sandes ini yang paling penting dari semua tadi yang saya sampaikan mulai dari proses awal, selalu saya bilang setelah rembuk warga, setelah disepakati. Nah itu yang kadang-kadang teman-teman lupa karena keasikan bekerja, terlalu serius bekerja sampai melupakan. Oleh karena itu di tahun 2020 ini itu hampir semua contoh berita acara ada dalam Juknis. Maksud kami sebenarnya fasilitator itu sebelum terjun ke lapangan kan dia sudah tahu nih, sudah dikasih Juknis. Semua berita acara itu sudah harus dia ketik duluan. Maksudnya masih titik-titik. Ya, kalau tidak sempat kan misalnya Pak panjang kali Pak ditulis lagi satu lembar. Tinggal kau ambil tasmu lihat berita acara penentuan toko. Wah masih ada 2 rangkap. Pada hari ini kan sudah tulisannya pada hari ini langsung tulis Rabu tanggal sekian tanda tangan. Tidak harus diketik semua. Ya, itu aja sih sebenarnya kelirunya. Tapi karena sudah terlanjur seperti itu, kalau saya pertama tim pemeriksa harus disampaikan Juknisnya. Maksud saya kalau diperiksa BPKP, APIP atau apapun siapapun yang berwenang, pertama sampaikan Juknisnya, ini Pak Juknisnya. Bila diperlukan, kawan-kawan sampaikan tahapan Juknisnya seperti ini isinya begini sebenarnya metodenya Pak. Karena banyak yang, ada juga tuh kadang-kadang kayak gini, kenapa sudah cair 70% progres fisik, misalnya dalam pertengahan perjalanan ya, masa keuangan 70% fisik 10? Kan kadang-kadang gitu ya, karena tidak baca Juknis. Teman-teman juga tidak sampaikan karena tidak mau dia ini ya, karena namanya diperiksa dia ya Pak, siap. Kenapa begini? Ya Pak. Sampaikan aja ya. Kemudian berita acara untuk antara ini dengan ini silakan mana yang sesuai dengan teman-teman di kabupaten kota ya. Kalau yang paling aman sih ini.
Maksud saya udah sampai gitu, nggak perlu lagi bikin pengangkutan sendiri ya. Nah kalau mau mereka beda, sebenarnya memang beda teman-teman ya, saya sampaikan ya. Ini materi keuangan, masih ada waktu. Kenapa 65 35? Nah, ini minimal material, maksimal upah, maksimal ini ya. Karena ini pemberdayaan. Sekarang saya tanya, kalau upah minimum, ini kita bicara upah lagi. Kalau upah minimum di harga satuan kabupaten 100.000 di Aceh dan tidak ada di desa itu harga satuan di desa. Terus orang desa minta 125, apa enggak boleh? Boleh kan? Makanya ini loh. Ya. Jadi kan ada kan, kecuali sampai 3 kali lipat, wah itu kelewatan kali. Harga tukang di Aceh kan rata-rata misalnya 150. Terus dia minta, pokoknya Pak kalau tidak 500.000 enggak mau kami. Nah itu kan gila namanya. Enggak jadi-jadi kerjaan kita ya. Kalau misalnya masih 155, 160, kenapa enggak boleh? Boleh Pak. Ya. Oke teman-teman, ada lagi? Yang izin ke toilet sudah kembali belum? 1, 2, 3, 4. Sudah kembali yang dari toilet? Nggak, saya takutnya gini. Kalau kebanyakan ke toilet, pas yang saya sampaikan hal-hal yang prinsip, dia tidak dengar. Begitu salah di lapangan, disalahkan lagi kegiatan. Tidak pernah disampaikan dalam pelatihan, Pak. Ternyata dia bolak-balik ke kamar mandi, tidak pernah dengar yang kita sampaikan ya. Jadi kalau ke toilet kembali ya. Nah ini izin sebentar mau kemana? Nggak tahu saya. Izin sebentar. Ibu Maria mau kemana Bu Maria? Jauh kali izinnya. Siapa lagi yang mau ngobrol? Ya. Yang mau menyampaikan sesuatu? Mau bertanya? Atau mau menyampaikan pengalamannya di lapangan terkait dengan pengadaan ini? Pengadaan material dan tenaga kerja. Mudah-mudahan setelah materi ini semua pada sibuk bikin LPJ ya. Karena ada beberapa loh yang sudah mau termin 2. Ingat, sudah mau termin 2 belum ada LPJ, belum ada addendum. Ya. Itu tadi yang saya bilang pertanggungjawabannya. Yun, batuk. Mau nanya, batuk atau ngantuk? Mau nanya enggak? Kalau enggak mau nanya, aku tanya. Silakan kalau mau bertanya. Pak Agus, Kurniawan, Pak Simon, apa kabar Pak Simon? Simon 1. Dari kabupaten mana Pak Simon? Itu yang mau ngomong tuh yang pegang mic. Ya. Silakan di-unmute, Pak. Oh, jaringan ya. Dari kabupaten mana dia? Barito. Dari Barito, Pak. Kurang bagus ya, enggak apa-apa. Chatting aja. Di chatroom ada pertanyaan lagi? Belum ada. Ada yang mau menyampaikan sesuatu silakan. Saya ada 30 menit. Terkait dengan pengadaan. Biasanya orang kalau tatap langsung ini yang paling ribut nih materinya nih. Ini virtual kok adem-adem aja. Ya. Ada lagi teman-teman? Siapa? Pak Simon? Pak Risaldi? Silakan. Siapa aja yang mau ngomong-ngomong lah. Pak Risaldi, ada yang mau disampaikan? Aceh Timur?
Nggak ada, cukup. Yang lain? Erlina dari Barito. Gimana di Barito? Silakan. Antara Pak Simon sama Erlina nih yang Barito. Ada yang mau disampaikan? Kadang-kadang aku lupa pula apa yang aku mau sampaikan kalau kalian tidak nanya. Ya. Karena tadi perasaan udah aku sampaikan semua, tapi kan kadang-kadang lupa. Nah, Yakub. Silakan. Silakan, Kob. Halo, Pak mau bertanya. Misalkan di daerah di daerah kami nih kan orang situ kan rumahnya kayu nih, Pak. Ini bentuk bangunannya kan beton. Orang situ kurang berpengalaman untuk membangun bangunan beton. Untuk hasilnya yang kurang rapi gitu nanti gimana, Pak? Ataukah tidak apa-apa atau harus rapi atau gimana? Ya. Udah? Udah. Harus rapi. Harus rapi. Oh. Nggak ada. Nggak ada tukang yang bisa rapi. Orang situ. Orang situ. Rata-rata rumahnya rumah panggung. Kau cari dari luar satu orang yang bisa membuat rapi, kau bayar. Oh, untuk finishingnya ya, Pak ya? Enggak mesti, mulai dari awal pun nggak apa-apa. Artinya di pemberdayaan ini kan kita butuh 17 tukang. Tapi enggak ada yang pengalaman, Pak. Orang baru semua, Pak. Baru kami mau ajari. Pak, boleh nggak 2 orang dari luar kabupaten yang ahli? Boleh. Jangan semua dari luar. Ya. Nah, siap. 1-2 dari luar yang ahli, ya. Karena kenapa? Jangan sampai nanti pekerjaanmu sudah bagus, tertata gini, bengkok-bengkok. Kau taruh pula lambang situ, sanitasi pedesaan PUPR. Wah, PUPR nih yang bengkok-bengkok, masa PU tidak bisa bikin plesteran yang lurus. Kan ini pemberdayaan, Pak. Tapi kan kau ajari. Apa gunanya fasilitatormu tuh orang teknik yang kau bayar 6 juta per bulan misalnya. Masa nggak ngerti ngajari tukang? Makanya boleh di-hire 1-2 orang yang ahli dalam itu ya. Tapi semangatnya bahwa masyarakat situ yang harus diberdayakan, setuju saya. Ya. Tapi kalau tak ada, cari. Oke. Ya, ada lagi? Pengalaman lapangan atau yang lain tidak berpengalaman di lapangan. Maksud saya tidak pernah ke lapangan. Nggak ada yang dia dapat di lapangan yang bisa diceritakan. Saya harap pada pelatihan ini ke depannya bisa diadakan lebih cepat karena kami sudah mau mengasuhi tahap konstruksi tetapi pengadaan ya lengkapi yang belum. Mudah-mudahan nanti kami bisa lebih cepat. Terima kasih masukannya ya. Biasanya memang lebih cepat dari tahapannya. Tapi tahun ini dia sedikit melambat. Ya. Pahamlah kita ya. Nah, sama-sama kita dalam situasi yang gimana ya. Tapi kenapa sampai ini kita tetap percepat di lapangan? Karena ini untuk membantu perekonomian di tingkat bawah. Kasarnya begini, kalau kalian sudah siap, uang itu tinggal di bank, tidak akan berputar duit itu di masyarakat. Kalau duit itu tinggal di bank kan nggak ada gunanya, ya. Nah, kita kasih berputar sesuai dengan tapi tidak menyalahi ketentuan, ya. Makasih masukannya Pak Panji. Mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih cepat dan kita ketemu lagi. Ada lagi? Saya sudah kembali Pak. Oh ya, kembalilah. Ada lagi yang mau menyampaikan sesuatu? Kok pelatihan kali ini aku tidak dengar suara-suara halus tuh. Ini kan harusnya responsif gender juga, laki-laki semua yang nanya. Ini sebelum selesai saya mau mendengar suara wanita. 1 orang lah mewakili Jambi, Riau, apalagi Aceh.
Siapa yang mau mewakili temannya? Ada Ibu Maria, ada Ayu, ada Erlina, ada Citra. Banyak kali. Ya. Tuh, ada Winda, ada Aupa. Enggak ada yang ngomong. Ada Tia. Halo, siapa yang mau menyampaikan pengalaman di lapangannya terkait dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa ini di lokasi? Dengan yang saya sudah sampaikan dan dengan yang teman-teman sudah baca dan nonton videonya. Oke, makasih Pak Muhammad Nur ya. Memang kalau dibaca yang paling bagus itu dilakukan kalau pelajaran ya. Kemudian didengarkan. Nah, terakhir itu dibaca, itu memang agak-agak ribet kalau dibaca ternyata bahasa-bahasa kita kadang-kadang memang multi tafsir ya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih bagus. Makanya tetap diadakan pelatihan supaya kita sama-sama mendengar yang bagaimana sih maksudnya ya. Saya tidak akan berhenti kalau tidak ada lagi satu orang yang bertanya dan itu perempuan. Terus di sana ya kita tes aja Pak, nggak usah ada yang nanya, berani nggak dia nggak berhenti gitu. Halo. Tuh masih lumayan waktunya. Izin bertanya. Silakan. Akhirnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya dari Tanjati. Mungkin untuk pengalaman tahun ini karena kondisi sulit ya. Ya. Alhamdulillah kita sudah masuk tahap konstruksi. Ya. Jadi sudah masuk tahap konstruksi. Jadi yang mungkin beda, kebetulan tahun kemarin saya di Kerinci, tahun ini di Tanjati. Jadi memang ada beberapa perbedaan yang saya rasakan ya. Seperti tadi ya Pak, untuk pengadaan tentu kita akan melengkapi berita acaranya. Yang ini memang ini ya kesulitan untuk yang telah berjalan. Ya. Jadi memang untuk semua sudah disampaikan ya. Saya ingin Silakan. Apapun yang kau inginkan. Ya. Ya. Jadi untuk tahap konstruksi, ini mungkin saya minta tolong juga dengan untuk bisa ini ya sharing gitu ya. Iya. Lokasimu yang berair ya? Kita kering Pak. Oh kering. Oh Tanjung apa tuh yang berair di Jambi tuh? Lupa saya. Jadi mungkin saya minta bantu Pak untuk sharing juga di sini ya. Karena memang kalau kemarin untuk konstruksi kita banyak sharing juga dengan satu tim teknik saya gitu kan. Ya. Karena kita sudah masuk tahap konstruksi gitu. Oke. Baik, mungkin Pak Untung ada yang mau disampaikan. Itu Ibu Winda minta tolong tuh. Pak Untung. Ya Pak. Itu Bu Winda katanya mau minta tolong ke Bapak untuk menyampaikan yang konstruksi. Apa yang mau disampaikan? Sharing yang gimana Pak? Nggak tahu. Tentang konstruksi. Berarti nggak ada, cukup. Nggak tahu juga, Pak. Oke. Sharing gimana maksudnya? Mungkin maksudnya kalau ada masalah di lapangan. Ada masalah yang di lapangan mungkin maksudnya. Kita ini yang di Tanjab Tim, di Jambi, Ya. yang pertama Pak. Ya. Untuk cluster kami berdua, kan? Buka videonya dong. Aku nggak kenal Bapak. Videonya nggak bisa Pak. Oh. Pakai laptop nih Pak. Oh ya. Saya standby. Ya. Silakan Pak. Nanti terima gaji ganti laptop ya. Iya. Jadi kita yang ini untuk Ya. Tanjab Tim 2 desa,
kan kemarin 2 minggu yang lalu, persiapan 1 minggu. 1 minggu ini baru berjalan. Ya. Pekerjaan fisiknya, Mm-mm. ya kan? Itu aja Pak. Jadi Aman-aman aja. aman aja Pak. Alhamdulillah, itu yang kita mau ya. Mudah-mudahan dan seterusnya. Jadi, untuk konstruksi awal ini pekerjaannya baru tahap pertama nih. Ya. Untuk tahap pertama, untuk penarikan yang pertama ini 6 unit target kita. Oh, ngambil berapa duit? Tank plus bilik. Jadi baru dilaksanakan 3 unit, tapi Oke. belum 100% Pak. Oke, Karena sip. posisinya 50% lah. Ini di Tanjung Jabung Timur ini berapa unit dapatnya setelah di RAB? Kalau yang desa dampingan saya itu kebetulan itu di Pematang, ya kan? Biliknya tidak tanggung, Ya. itu dapatnya 60. Manunggal Makmur 24 Aduh. unit, Ya, ya, ya. tangki septic plus bilik. Hah? Sudah itu 4 unit itu hanya septic tank Pak. Oke. Ya. Itu yang di Manunggal Makmur. Oke. Yang di Siau Dalam itu septic tank plus bilik itu 26 unit. Oke. Salam sama Pak Pandu ya. Iya Pak, siap. Oke. Udah, itu. Terima kasih Pak penyampaiannya ya. Ya, mungkin satu lagi Pak. Mungkin silakan. Saya sampaikan di sini untuk Manunggal Makmur kemarin kan sudah sampai ke pusat ya. Apa sih? Yang Emang udah nyampe? katanya mau ya kemarin dari Paskapnya Ini yang berair maksudnya? Desa Manunggal Makmur itu mau di cancel karena target itu nggak ini ternyata kita rembuk lagi dengan dinas KDS itu oke Pak, malah jadi proyek pertama nih. Iya, itu yang dulu yang cuman berapa unit. Tapi setelah ku periksa, terlalu banyak boros di beton, ya. Itu yang kadang-kadang. Itu yang di lain Pak. Oh, di lain? Mungkin, Oh, iya. Iya, mungkin apa namanya? Kalau saya sih enggak. Oh, ya. Prinsip saya efisien. Betul. Ya, jadi teman-teman, seperti tadi ada kasus yang beda analisa apa sawit, di situ yang banyak terjadi. Dan ada beberapa daerah yang memang kami dapat tidak salah seorang fasilitator, tidak salah, cuman dia agak keliru menafsirkan isinya sehingga yang tadinya harusnya cuma pakai A, dia pakai yang B. Ya. Nah, itu memang ada contoh misalnya nih, contoh. Ini ada, tapi nggak usah dijawab. Di daerah berair, dia bikin bilik itu kan cuma 1,2 kali 1, berapa gitu ya, 1,5 saya lupa. Terus tiangnya dari beton 15 kali 15, 4 biji ke bawah. Padahal rumah masyarakat di situ 10 kali 10 tiangnya cuma kayu-kayu. Nah, ini kan mahal jadinya ya. Bikin bagesting 1 septic tank kok 3 juta ya. Nah, itu juga ada tuh kayak gitu. Ya. Oke, nggak apa-apa. Ini dari Aceh Timur, ada mau bertanya Pak Nur. Apa Pak Nur? Silakan Pak Nur. Di chatroom. Ini mau bertanya silakan. Pak, terima kasih. Pak. Ya, kedengaran. Halo? Ya, silakan Pak. Ya. Ini Pak, ini sih di luar topik pengadaan, tapi masih ada kaitannya dengan Keuangan. Oke. terkait operasional, Pak. Oh ya. Operasional. Dan kita kemarin pada awal kan terkait lagi media promosi, Pak. Halo? Ya. Halo? Ya, masuk. Media promosi. Ah. Media promosi, spanduk, ada brosur, Ya. poster, Hmm. dan beberapa buku ya. Ya. Nanti kita juga ada kegiatan seperti itu, Pak. Apa masih boleh atau? Oh,
sudah dikirimi dari Jakarta. Ya, tapi sudah menganggarkan di ya. Oke. Dianggarkan lagi di dana 5% ya. 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 Boleh, Pak. Bukan apa boleh apa enggak, apa Bapak butuh? Apa masyarakat masih butuh gitu? Maksud saya gini, Bapak ada media untuk campaign PHBS ya. Kan ada tuh di dana 5%. Ya. Sekarang ada beberapa material yang untuk kegiatan campaign PHBS ini sudah dikirim dari Jakarta. Iya kan? Ya, sekarang apakah kami mengadakan lagi Pak? Saya, kalau Bapak masih butuh adakan, kalau nggak butuh nggak usah. Kalau sudah cukup. Mau kami apakan duitnya? Loh, 5% itu kan LSA aja bos. Bisa pertanggungjawaban nota-nota ya. Iya, jangan sekarang ku jawab, materinya besok sama Ibu Tina Situmorang ya. Oke, siap. Ya. Ya. Oke. Baik. Makasih. Yuk. Ini ada lagi, Pak Panji. Lokasi kami berada di kepulauan, sehingga material lokal yang biasa digunakan batu laut dan pasir laut. Akan tetapi diwajibkan pihak PPK untuk menggunakan material darat, batu granit, dengan harga menjadi jauh lebih tinggi. Masyarakat terus tinggi pasir kerikil, sedangkan masyarakat biasanya menggunakan material membandingkan desanya. Bagaimana solusinya Pak? Ya, wah bagus sekali maskermu. Ada lambang PU-nya sini. Ya, oke, Pak Panji. Sekarang ini kan berbasis masyarakat sebenarnya, ya. Berbasis masyarakat, semuanya dirembukkan. Semuanya dirembukkan di masyarakat. Tuh, dipanggil anaknya tuh. Udah? Oke. Ya. Jadi ini kan berbasis masyarakat, Pak. Ya, berbasis masyarakat. Pengadaan, tadi saya bilang ya, berbasis potensi lokal, termasuk materialnya. Ya. Sekarang dia di daerah laut. Ya, dia di daerah laut. Pertanyaan saya, masyarakat di situ pakai apa? Di situ tertulis yang Bapak chatting, dia Oke. Dan semen biasa kan? Dia menggunakan itu untuk rumahnya kan? Semen biasa. Ya. Sekarang kuat nggak rumahnya tuh? Betul. Sejauh ini kami lihat kuat Pak, tapi dari pihak PPK itu Paham. mengatakan Ya, artinya ada pengalaman terjadinya kegagalan konstruksi Pak. Oke. Nah, gini. Maksud saya ini kan berbasis masyarakat, ya. Tetap harus mengikuti kaidah teknis. Nah, kalau semua sudah kau sampaikan berdasarkan hasil rembu bahwa di tempat kami ini Bu pakai ini dan itu kuat dan seterusnya, sampaikan ke PPK-nya. Begitu dia punya alasan teknis justifikasi dia tidak mau menggunakan itu, kan nanti PPK-nya yang akan bertanggung jawab menyurat kepada direktur kalau tidak sampai berapa, gara-gara kenaikan harga tidak sampai jumlah kubikalnya. Tapi sebenarnya yang dirugikan masyarakat. Karena harusnya bisa dapat 30 jadinya cuma 15. Ya. Gitu. Jadi sebenarnya semua berbasis potensial, makanya dibicarakan. Secara aturan di teknis tidak boleh pakai air asin, ya. Tapi kok banyak masjid terapung di laut pakai air asin, pakai pasir. Ya. Saya ini di luar konteks ini ya. Saya tanya gini. Kalau ikan asin itu terlalu asin, supaya kurang asinnya direndam air garam ya? Logika saya. Kalau pasir laut yang dipakai, pakai air laut tentu. Ya, kan gitu. Ngerti nggak maksud saya? Ikan asin, supaya tidak asin direndam air garam. Ya, gitu. Saya pernah dapat itu dari daerah Sulawesi Tenggara. Jadi waktu pengecoran masjid dia tetap pakai pasir lokal, air lokal. Saya tanya, Pak ini berbahaya Pak, ini nggak sesuai karena kan ada korosi. Iya Pak itu masjid sana tuh Pak, udah puluhan tahun nggak pernah apa.
Itu sana tuh baru dibangun sama orang dari luar, udah rusak semua. Nah itulah makanya saya bilang kaidah teknisnya tetap jalan, NSPM tetap jalan, sampaikan hasil rembuknya ini, sampaikan ke PPK ya. Oke, Pak Panji? Ya. Karena kalau saya yang bilang ganti semuanya, nanti PPK-nya bilang emang kau PPK-nya. Ya. Nah, tapi kan kita sampaikan ke teman-teman PPK di Balai juga kaitannya dengan itu, makanya kami tetap ada juknis ya. Oke? Kasih. Nggak ada lagi ya? Yang chat tinggal ke toilet semua. Nah, udah. Waktu juga sudah hampir selesai, belum selesai sih. Kalau masih ada yang mau menyampaikan sesuatu silakan. Belum selesai. Tapi kalau tidak ada lagi ya terserah. Nah, masih ada waktu 10 menit. Kalau nggak mau kita bicara setan-setan aja. Ngobrol setan-setan. Dah? Cukup? Atau masih ada? Teman-teman? Pak Eri Suhanda mungkin mau ngobrol dari Lingga? Enggak? Cukup? Nggak ada ya? Oke. Bagaimana teman-teman? Coba buka semua, aku menanya dulu. Buka aja semua dulu. Bagaimana teman-teman? Cukup nggak? Silakan ngobrol. Saya buka semua unmute-nya. Cukup? Cukup? Atau masih ada? Cukup ya? Materinya cukup ya? Oke, begitu dibuka semua langsung ribut ya. Oke, unmute lah kalau gitu. Oke. Teman-teman kalau memang sudah cukup materinya terkait dengan pengadaan ini, nah, mudah-mudahan nanti setelah materi ini teman-teman akhirnya bisa melengkapi atau yang tahap kedua kalau memang sudah ada yang konstruksi untuk melakukan memperbaiki kekeliruan-kekeliruan kalau ada yang pernah terjadi di awal. Tapi saya berharap sih tidak ada kekeliruan kemarin terkait dengan pengadaan barang dan jasa ini. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak teman-teman. Semangat untuk melakukan perbaikan sanitasi di desa dampingan masing-masing. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak. Pandemi ini belum berakhir, tetapi kegiatan ini juga tetap harus jalan, jaga kesehatan dan tetap sesuai dengan protokol COVID-19. Sebagaimana penyampaian PUPR itu, Pak Menteri kita sudah menyampaikan beberapa hal terkait dengan pandemi ini dan pekerjaan tetap jalan. Ya, terima kasih banyak sudah aktif dalam kegiatan ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang. Ya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada narasumber Bapak Muhammad Iskak yang telah banyak memberikan pengalaman ilmu yang bermanfaat dalam pengadaan barang jasa, proses pemilihan harga, pemilihan toko, masalah adendum dan prosesnya, berita acara yang pengadaan barang jasa. Kepada teman-teman, kita beri A+ kepada narasumber kita. Untuk teman-teman, mohon diisi nanti lembar evaluasi di link yang telah disediakan. Dan untuk selanjutnya kita istirahat. Kita mulai nanti jam 13 materi manajemen konstruksi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, evaluasi dari